Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salom Karnia Rembat dengan NIM 2214201162, kelas A6 semester 2, Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah farmakologi oleh dosen pengampu Nurse Hanimo Korimban, Escape MKes. Penggolongan obat. Ada banyak obat-obatan yang dapat mempengaruhi fungsi fisiologi dan biokimia kardiovaskuler. Misalnya SSP, depresensia, SSP, obat otonom, dan lain-lain. Obat kardiovaskuler adalah obat yang mempunyai efek utama pada jantung dan pembuluh darah. Obat-obat yang termasuk dalam golongan kardiovaskuler adalah obat gagal jantung, vasodilator, antiaritmia, antilipidemia, antihipertensi. Obat-obat gagal jantung. Pengobatan pada jantung bendungan dapat dilakukan dengan cara mengusahakan untuk menghilangkan bendungan sirkulasi, yaitu mengurangi beban jantung, istirahat, menurunkan berat badan, menghilangkan penyebab, pembatasan asupan garam, dan lain-lain. Meningkatkan kontraktilitas miokard dengan senyawa yang berefek kinotropik positif, glikosid jantung, dan lain-lain. Menekan preload, beban sebelum kerja jantung, dan afterload, beban sesudah kerja jantung. Dapat dilakukan dengan cara diuretik yang mengurangi volume darah dan vasodilator untuk menurunkan tahapan pembuluh darah perifer. Antiaritmia untuk memperbaiki frekuensi dan kelainan irama jantung. Obat-obat gagal jantung dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu glikosida jantung, misal digitalis, digoxin, digitoxin, owabain, dan strophanthin. Obat gagal jantung lainnya dapat dikelompokkan menjadi 1. Diuretika, 2. Vasodilator, dan yang ketiga dobutamine. B. Indikasi. 1. Indikasi klinik glikosida digitalis. Diindikasikan untuk lemah jantung kongestif, depresi nodus AV. Tujuan pemberian glikosida pada depresi nodus AV adalah untuk mengontrol respon ventrikel terhadap takikardi supraventrikel paroksimal, gelepar atau flutter, atrial atau fibrilasi atrial. Selain itu, dapat pula digunakan bersama obat antiaritmia kelas 1 untuk mengontrol takiaritmia atrial konis, karena efek antiaritmia kelas 1 dapat meningkatkan konduksi impuls nodus AV. C. Efek samping. 1. Gejala saluran cerna. Hilangnya nafsu makan beserta rasa ingin mual atau muntah adalah suatu gejala yang paling dini yang muncul pada keracunan digitalis. Gejala tersebut tidak selamanya ditimbulkan oleh pemakaian digitalis, sebab gejala tersebut dapat juga pada keadaan payah jantung. 2. Efek pada jantung. Gejala keracunan digitalis pada jantung adalah ekstrasistole, fibrilasi atrium, fibrilasi ventrikel, gangguan pembentukan rangsangan, dan dapat pula terjadi SA block dan AV block. 3. Saraf. Sakit kepala, trigeminal neuralgia, capai atau lemah, disorientasi, aphasia, delirium, konvulsi, dan halusinasi. 4. Gangguan penglihatan,
dapat berubah kromatopsia, buta warna, sebagian atau seluruhnya. Penglihatan kabur. Diplopida skotomata, adanya daerah buta atau sebagian buta dalam visus. Kromatopsia yang sering terjadi adalah warna-warna hijau dan kuning. 5. Gejala lain. Pada laki-laki ada kalanya terjadi gynecomastia, menyerupai efek estrogen. Kelainan kulit dapat berupa urtikaria, jarang sekali eosinofilia yang nyata dalam darah, dan koagulasi darah. Belum ada data-data yang tidak jelas dari klinik. F. Obat gagal jantung lainnya. 1. Diuretika, 2. Vasodilator, 3. Natrium nitroprusid, 4. Nitrogliserin, 5. Hidralazin, 6. Captopril, 7. Dobutamin, 8. Posologi, dengan ke-9 toksisitas. G. Obat-obatan anti-aritmia. 1. Quinidin. Sifat farmakologi dextroisomer dari quinin, absorpsi cepat, pemberian oral, dimetabolisasi oleh hati dan diekskresi oleh ginjal. Efek samping dan toksisitas. Gejala saluran cerna berupa mual, muntah, dan diare. Hipotensi disebabkan vasodilatasi perifer dan efek inotropik negatif. Klinikonisme dengan gejala pandangan kabur dan gangguan saluran cerna. Itulah penjelasan dari saya tentang obat-obatan dan dampak terhadap sistem kardiovaskular. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar